Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Peringatan Asap. Ayatnya terdapat dalam Galatia 6 ayat 7. Bunyinya, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Keterangannya demikian, saudara-saudaraku. Kapan terakhir kali Anda bersyukur kepada Tuhan atas udara yang Anda hirup? Itu adalah hadiah gratis yang luar biasa dan sangat penting bagi kehidupan. Namun kita menghirup dan menghembuskan 17.000 kali sehari tanpa terlalu memikirkannya. Mungkin kita sudah harus mulai memikirkannya karena udara bersih yang Tuhan sediakan untuk kita pada hari kedua penciptaan telah berkontaminasi secara berbahaya oleh temuan-temuan manusia. Ini disebut kabut asap. Asap adalah pembunuh yang lambat namun mematikan. Itu berkeliaran di kota-kota dan area-area industri di seluruh dunia. Perlahan-lahan meracuni manusia. Asap adalah udara yang terkontaminasi oleh limbah dari industri-industri, pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, truk, pesawat terbang, pembakaran, dan apapun yang menimbulkan asap berbahaya, partikel debu, dan racun lainnya ke udara. Asap adalah udara yang kotor dan beracun, dan kita menghirupnya. Saat kabut asap menyerang, seluruh sistem pernapasan mengalami kerusakan. Pertama, lapisan halus hidung menjadi radang, menjadikannya lebih sensitif terhadap serangan kuman atau alergi. Kedua, asi dari silia atau seperti rambut, sebuah proses yang biasanya berdetak berkali-kali dalam 1 detik, mendorong partikel asing dan menyebabkan iritasi yang keluar dari saluran udara, itu diperlambat atau dihentikan, yang kemudian menyebabkan paru-paru rentan terhadap racun kabut asap. Kabut asap mengiritasi lapisan udara dan menyebabkannya menghasilkan lendir yang mengental, yang mengganggu pernapasan, menyebabkan batuk dan memicu serangan asma dan emfisema. Ketika kabut asap membuat sulit bernapas, benda asing seperti kotoran, bakteri, dan virus dapat terakumulasi di paru-paru. Lalu tentu saja ada penyakit yang ditakuti, kanker, yang menyerang paru-paru yang melemah. Kabut asap mengiritasi mata, bahkan otak kita pun terpengaruh karena kabut asap menghancurkan bagian terbaik dari pasokan oksigen kita, oksigen bermuatan listrik. Meskipun presentasi oksigen di udara sekitar mungkin sangat mendekati normal, ketika oksigen yang bermuatan listrik dihancurkan, vitalitas, kreativitas, dan produktivitas pikiran, baik secara intelektual maupun spiritual, dapat terlihat jelas dikompromikan. Itulah sebabnya secara halus, kabut asap dapat membahayakan kualitas terbaik hidup kita. Kabut asap, polusi udara yang meracuni tubuh mengingatkan saya bahwa ada kabut pikiran dan jiwa juga. Pada dasarnya, kita menuai apa yang kita tabur. Menabur asap, menuai kesehatan yang buruk, penurunan efektivitas mental, dan kebodohan rohani. Tuhan, ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan terhadap udara segar yang Engkau ciptakan untuk kami hirup. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sebagaimana yang diceritakan ataupun disampaikan oleh renungan kita pada pagi hari ini. Ketika seseorang mengalami kebakaran, mungkin di rumah mereka atau di kantor mereka atau di mana saja, ketika terjadi kebakaran dan mereka mendapatkan asap, maka mereka langsung bisa pingsan dan mengalami hal-hal yang lainnya. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan itu juga harus menggunakan alat ketika berada di asap. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan oksigen bagi kita, itu sangat baik untuk tubuh kita. Tetapi asap yang mengganggu itu sangat merusak tubuh kita. Asap ini boleh dikatakan sebagai dosa. Dosa sangat merusak bagian-bagian tubuh rohani kita, sehingga ini juga membahayakan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita selalu bersyukur dengan oksigen yang diterima oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian hidup kita tetap berjalan dengan baik. Kita sangat membutuhkan oksigen dari Tuhan, sebab itu mintalah senantiasa. Sehingga dengan demikian, maka kita dapat beraktivitas seperti biasa
Dan tentunya nama Tuhan juga akan dimuliakan ketika kita bisa bersyukur dalam kehidupan kita atas oksigen yang diberikan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.